nggak ada Arab musta'ribah. Jadi orang jadi bukan Arabi aslinya, tetapi dia karena bisa bahasa Arab, itu yang dipanggilin Arab musta'rib, itu yang bisa bahasa Arab, tetapi rootnya bukan asli Arab. Kayak mataran orang Cina, orang Indonesia bisa bahasa Arab lancar, dia sekolah ini bahasa Arab, dia bisa ngomong bahasa Arab, itu dibilangin Arab musta'rib. Luar Arabia. Nah, kan Balawi ini ya, Arab musta'ribah ya. Ayo, tetapi rootnya bukan Arab dianya. Dari dianya letargi dari Kaukas. Di Asia Wusta enak. Kaukas itu kayak seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, itu Asia Wusta, itu Kaukas. Georgia, Azerbaijan, Armenia, itu Kaukas di situ. Stalin itu kalau lihat Balawi letarginya, kita lihatin Dr. Sugeng mungkin lebih paham. sama sama Stalin. Tahu Stalin yang dulu presiden Soviet Union? Oh ya. Sama. DNA-nya sama. Nah, ini nih kalau apa? Anak sebelum 12 tahun yang lalu anak udah tahu. Nah ini hubungannya nih, Aventador sama Stalin itu lebih dekat daripada Aventador dengan Raja Jordan. Ya sepupu no, Balawi dengan Aventador, Balawi dengan Stalin itu sepupu dekat. Kalau dengan Raja Jordan jauhnya 48.500 tahun tuh, jauh banget. Tapi kalau Ami Ali dengan Dustin Hoffman itu dekat, cuma 5.000 tahun dengan Yahudi kan. Dustin Hoffman itu Yahudi, sampai sekarang masih beragama Yahudi. Yahudi itu karena apa nih, Nabi Allah Yakub anak dipanggilnya Israel tuh bukan Yahudi itu. Yahuda itu lain itu, pastinya Israel. Turunan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Arab sama Yahudi apa Israel saudara, anak kami. Gak sama Adnan, saudara. Itu yang pada berangkat, nah kayak seperti yang hadis Rasulullah itu, orang nanya sama Rasulullah soal Yaman. Yaman itu bukan Yaman yang sekarang itu, sana itu. Yaman itu sampai Oman. Itu di geografik tahu, di location tahu, lokasi. Yamin al-Ka'bah. Kanannya Ka'bah itu sampai Oman ke Dhafar. Itu dibangun Oman, Yamin. Syamal al-Ka'bah, Syam. Palestina, Syria, Jordan, Lebanon ada itu Syam. Irak itu dibilangin Syam itu Isar al-Ka'bah atau Syamal al-Ka'bah. Ditanya Rasulullah soal Yaman, apakah itu perempuan yang di apa nih Queen Sheba atau tanah? Dia bilang lah tanah wala Queen Sheba. Itu ada laki punya anak 10, 6 pada duduk. Yang 6 duduk siapa? Gahtan, apa dia? Kindah, Hemyar, Azad, Azadiyin ada Azad. Apa nih? Asy'ari yang Nabi Sayyidina Musa al-Asy'ari ada dari Asy'ari 4. Manar, bukan Manar apa nih? Luham. Ada yang satu lagi gue lupa namanya. 6. Yang 4 yang berangkat. Yang berangkat ke Syam. Ghassan, yang keturunannya Al-Ghassasin nah. Itu dari Ghassan. Luham, Ujudam, Umanar. Ada yang 4 laki itu yang pada berangkat dari Arab Peninsula ke Syam. Lihat orang-orang Kristen yang di Lebanon, di Syria, di Palestina itu dari keturunan Ghassan. Al-Ghassasin nah. Aslinya dari Yaman, bukan Yaman sana, Yaman Janub Al-Jazirah, Janub Syarq Al-Jazirah Al-Arabiyah itu Yaman. Ya, seperti Hadramut itu sejarahnya detail karena pertama Nabi Allah dari Hadramut, dari Ahqaf, ada surat Al-Ahqaf, ada surat Hud di Quran. Itu ceritakan soal Hadramut. Startnya dari Syahar Mukalla sampai ke di empty quarter. Tapi ini apa namanya yang untuk kuburan Nabi Hud itu apakah terkonfirmasi bahwa lokasinya itu yang sekarang bukannya? Buat anak-anak nggak percaya tuh di situ. Sama sekali. Misteri aja ya? Misteri. Ada siapa yang tahu? Lagi orang aja yang bikin apa gitu. Jadi dibikin setiap tahun jadi kayak pergi naik umrah di situ. Duduk 3 hari, bikin bazar. Pada jual barang-barang orang di situ. Orang pergi harus ibadah ke Makkah, dia orang perginya ke apa nih, ke kuburan Nabi Allah Hud bilangnya. Karena nggak pernah di Hadramut 4 tahun duduk dari kecil sekolah di Hadramut dari tahun 63. Masa sampai 67 berangkat ke Saudi, ada sekolah, terusin sekolah anak di Saudi di Jeddah. Sekarang udah berapa? 58 tahun di Saudi. Masa itu Gus Aziz bisa menerangkan tuh pohon keluarganya Zubaidi dan hubungannya dengan Said Utsman bin Affan.
Ini dia. Ini dikasih sama siapa? Sama Farhan yang nak kirim. Iya, ini dari Farhan. Itu di sini deh yang turun ke Hadramut namanya Ahmad Abdul Aziz. Ada di sini. Tadi sebentar, mana tadi ya? Yang bawah namanya Ahmad Abdul Aziz Abdullah Hakam Abban. Jadi ini yang kelima. Oh, udah ya kirim Gus Aziz ke WA-nya ada. Kalau bisa buka sih. Ini yang kelima Abban itu. Jadi ini Dok yang saya baca ya. Yang saya baca itu apa namanya? Ini Zubaidi ya, Bani Zubaidi. Iya, sebentar Ini ada. Ini jet kita yang pertama turun ke Hadramut dari Saudi datangnya. Sudah tahu sendiri kita dulu waktu zaman ini apa di zaman Daulah Abbasiyah. Ya orang kan ngubarin orang-orang yang dari Amawiyin. Kita kecilkan dulu. Amawiyin pada pergi. Ada yang pergi ke Syamal Afrika, ada yang pergi ke negara lain, tahu? Karena musuhan Abbasiyyin sama Amawiyin musuhan. Sampai julid Gus Aziz. Lihat ngamati gambar. Jadi ini Dok, leluhur bersamanya sama Rasulullah itu siapa ini? Umayyah, ini Bani Umayyah ya. Bin Bani Umayyah, tetapi anak amatinya si Nabi Allah Muhammad ya. Dari siapa ini? Aduh, gambarnya. Abdul Manaf. Abdul Manaf. Ya, dari Abdul Manaf. Berarti Abdul Manaf bin Qusay. Cuma masalahnya leluhur bersamanya sama Rasulullah itu di Abdul Manaf. Cuma masalahnya si Farhan itu bukan di MKC 1695. Itu jadi perlu diluruskan nantilah di luar forum ini nanti. Itu masih keturunan saya Adnan itu. Ini saya besarkan dikit. Kekecilan. Berarti sekitar berapa ya? Sekitar 40. Udah ada pertanyaan lagi Mas Lutfi, silakan. Tadi ada pertanyaan dari Gus Aziz mengenai Banaja itu gimana itu Amyali? Wallahi terus terang Anda nggak bisa kasih feedback soal Banaja. Gue tahunya Banaja dari Hadramut, tetapi nggak ada info gue soal Banaja. Jadi saya tapi Anda lihat di DNA tree yang di Hadramut, kalau nggak salah Farhan yang kirimin gue lihat bangsa Banaja mungkin itu orang masuk kadang-kadang ambil family aja, diambil family Banaja, tetapi DNA-nya naiknya kalau nggak salah ya dari Afrika atau dari letter I. Banaja. Ya. Ya, banyak ada bangsa-bangsa yang di Hadramut dan sangka dia orang Hamarin, kayak Bangsa Lama, Bawasir datangnya masih Pak Alwi dari Irak. Satu waktu datangnya. Desi juga yang ketiga bangsa Lahdal itu pergi ke North, ke sana. Bangsa Lahdal. Datangnya tiga-tiganya dia orang dari Irak. Bawasir sama Pak Alwi itu Ahmad bin Isa datang ke Hadramut. Dan datang itu di Bawasir itu namanya Yakub. Hatta ada kuburannya di Mukalla itu. Kubah itu dihancurin sebelum berapa tahun. Kalau nggak salah 4-5 tahun yang lalu. Tapi dia orang bilangnya apa sih? Tetapi DNA-nya datangnya Arab. Arab itu Rusia. Tapi Iran. Paris sih. Ya. Balik banyak orang datang bilang anak ini, anak turunan itu bohong. Tetapi DNA itu bagus tuh. Bisa kelihatan. Ketahuan. Mana benar. Terima kasih Amyali. Pak Sugeng, kalau kita bicara masalah Arab dan non-Arab, bahkan di Yaman sendiri itu kan mayoritas masih J1 bukan Pak Sugeng? Masih. Untuk G kan tidak. Di Yaman itu J1-nya sekitar 71%. 71%. Ente nggak usah jauh-jauh di North Yaman. North Yaman lebih dari 60% bukan Arab. Itu bukan gue yang bilang. Ada satu dokter bagian genealogi apa nih? Sulalat al-Bashariyah. Human genealogy itu dari apa nih kepalanya di Baghdad University di Irak sebelum 5 tahun atau 6 tahun yang lalu dia bilang kalau di North Yemen lebih dari 40% bukan Arab. Turun dari mana? Dari Persian, Parsi, sama Turki, sama Habasya, Ethiopia. Yang lain ada dari Kaukas, ada dari Albania. Pokoknya campur deh, lebih dari 60%. Kalau di South Yemen hanya 96% Arab, pure Arab.
4% itu campuran India dari waktu zaman jajahan Inggris di Aden. Kalau 96% di Yemen pure Arab. Ami, mengenainya sejarah keluarga Zubaidi, keluarga kita, perlu ada penjelasan lebih detail. Mungkin Ami bisa ngejelasin buat kita. Oke, soal apa yang kamu tahu? Soal sejarah keluarga Zubaidi ya. Apa yang mau tahu, Bang? Nggak dengar apa yang bilang itu, Bang? Salah. Salah. Jelasin. Mengenai sejarah keluarga kita, keluarga Zubaidi. Di bidang apa sejarahnya? Sejarahnya itu jet kita yang pertama datang ke Hadramaut dari Saudi. Immigration. Ada yang keluar dari Arab Peninsula, dari Jazirah Arabia pergi ke Irak, ada yang pergi ke Syria, ke Palestina, tahu. Wah, ada yang di dalam Arab Peninsula opposite pada yang seperti itu dari Bogor ke Bandung. Ada yang keluar dari Indonesia ke Singapura. Itu dibilangnya outside of your area, your location. Kalau ini di Arab Peninsula itu ada yang pergi ke luar, ada yang di dalam pindahan. Ya seperti badui-badui dulu itu di desert, hidup di mana ada hujan dia pindah. Tempat yang hujan sama ontanya sama kambing-kambingnya. Tempat yang ada air, begitu. Jadi kita yang pertama dari Saudi datang ke Hadramaut, ke Kota Sultana itu yang pertama. Turunnya di situ. 1100 tahun sekitar. Datang dari Saudi, dari daerah namanya Tathlit. Wadi Tathlit itu dekat Sultana. Mau tujuan ke Riyadh, ke Kota Bani Tamim, ke ini itu sekitar bangsa 600-700 kilo dari situ. Kalau ke Hadramautnya dekat. Tidak begitu jauh ya, sekitar 500-600 kilo. Syukuran, makasih penjelasannya. Waktu itu sama Gabila Nahdi. Sama tahun itu. Sama tahun itu pindahnya di Qarn al-Khamis al-Hijri. Di Qarn al-Khamis al-Hijri pindahnya sama itu waktu juga itu ada Gabila Nahdi. Pada pindah ke Hadramaut dari Saudi datangnya, dari daerah Saudi. Masya Allah. Ami Ali, saya mau tanya siapa dulu nih? Silakan. Oke, silakan. Kita fokus ke bahasannya Hadi Amili ini kan ini yang jadinya polemik nasional dan internasional sebenarnya. Mungkin Ana pengen dapat pendapat dari sahabat kita yang sudah tes DNA yaitu Farhan Zubaidi. Coba pendapat ente bagaimana ini mengenai tesis dan detail yang sudah dikeluarkan Hadi Amili gitu. Saya juga pengen pendapatnya lagi sedikit darinya Profesor Sugeng. Bagaimana tanggapannya dari Farhan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Idul Adha untuk semua kawan-kawan, teman-teman, saudara yang ada di podcastnya Prof. Sugeng dan juga yang mungkin lagi menonton acara podcast ini. Kalau menurut saya pribadi, Hadi Amili ini agak nyeleneh juga ya. Sampai hari ini dia banyak yang nyerang dia terus ini. Karena di JL 859 itu masih banyak juga Yahudi itu. Yang bukan Arab. Itu juga jadi persoalan itu. Terus masalah tentang Nabi Ibrahim yang disebutkan dari 8712 itu juga saya juga nggak cocok itu dari awal itu. Kemarin itu saya udah analisa ada juga. Oh, ini kayaknya di sini nih yang ketemunya ini gitu. Kelihatan gitu pembagiannya antara yang jadi Arab sama yang jadi Yahudi. Tapi saya lupa di haplogrupnya itu apa. Nanti mungkin saya mau lihat lagi bener-bener itu. Tapi kalau macam kayak Pak Sugeng juga ya. Pak Sugeng termasuk brilian juga kalau saya lihat ya. Lebih dari awal kan Pak Sugeng udah ngomong gitu bahwasannya ini 8712 ini nggak mungkin ini gitu. Ya itu Nabi Ibrahim. Profesor yang dari kemarin udah Pak Sugeng ngomong gitu. Cuman kan Hadi Amili ini main caplo-caplo aja kayaknya ya. Walaupun mungkin kita sama-sama J1 sama dia kan. Malahan macam kayak Bani Hanifah ada di JFG C4415, terus Bani Tamimnya juga ada di JFG C4415. Nggak ketemu kan sama yang dibuat dia itu. Seharusnya kan Bani Tamim ya ada di JL 859 juga lah, 859. Ini di JL 858 malahan. Coba ke Pak Sugeng lah gimana itu kok bisa gitu gitu. Itu yang jadi ramenya kan itu. Ya memang sekarang masih rame masalah itu. Memang kalau sebagian besar Khahtani dengan Tani itu ketemunya di JFGT 11, bawahnya JL 858. Jadi kayak ya saya bisa bilang kemungkinan besar Nabi Ismail itu JL 858. Nabi Isa JJ 3081. Yang 3081 itu kayaknya ya yang Arab-Arab sekitar Palestina sana juga JL 3081.
Jadi kalau FGC 8712 terlalu muda karena umurnya jadi seumuran dengan Nabi Sulaiman. Bagaimana bisa Nabi Ibrahim seumur dengan Nabi Sulaiman? Itu aneh, menurut saya aneh. Tapi nggak apa-apa, artinya Hadi Amili itu walaupun mengklaim salah pun, itu tetap menyajikan data. Daripada seperti Balawi mengklaim tapi nggak ngasih data, apanya yang mau diakui? Nah gitu. Orang boleh mengklaim tapi kasih datanya untuk diperiksa. Yang mengklaim nggak ada datanya, apanya yang mau diakui? Nasab ini bagian ilmu pengetahuan, bagian sains, bukan bagian keyakinan. Jadi kalau ada klaim tanpa disertai bukti, ya ditolak aja tanpa bukti. Kalau seperti Farhan mengklaim keturunan Sayyid Adnan, buktinya memang iya. Farhan ini masuk FGC 1695. Jadi satu haplogrup dengan Bani Tamim, Bani Saibah, Bani Hanifah. Makanya saya sandingkan dengan Raja Saud itu. Makasih. Begitu. Lebih dekat. Cuma kalau Raja Saud dengan Farhan dengan Raja Saud itu selisih kakeknya cuma berapa ya? Cuma sekitar 2600 tahun yang lalu lah ya. Tapi Raja Saud dengan Rizik Syihab itu 48.500 tahun yang lalu. Orang Arab belum ada itu. Masih kejar-kejaran sama mamut itu. Aduh, ampun. Baik, Ami Ali, saya ada sedikit pertanyaan ini, Ami Ali. Saya ingin bertanya dari segi sejarah ini, Ami Ali. Untuk silsilah pencatatan nasab dari Bani Zubaidi, apakah Bani Zubaidi ini menyimpan catatan nasab dari generasi ke generasi paling tua sampai tahun berapa Hijriah, Ami, yang sampai saat ini pernah ditemukan? Itu dari dengan mewarid. Oh, mewarid apa bahasa Jawanya mewarid? Ahli nasab? Penulis nasab. Dari mewarid ya. Mewarid apa bahasa Jawanya? Sumber. Mewarid heritage itu semua. Kalau matalan itu sekarang orang meninggal, kan miratnya itu warisannya itu dibagi anak-anaknya. Itu bahasa Arabnya dibilang ilmu waris. Ahli waris. Itu semuanya ada tercatat itu semuanya. Kalau 1100 tahun itu baru itu nggak begitu lama. Lagi dari keturunannya dari sekarang dia punya anak berapa ya? Mungkin 6 anak kalau nggak salah laki. Itu semuanya Zubaidi itu dari 6 laki itu yang di Hadramaut semuanya. Maksud saya begini, Ami, apakah ada catatan-catatan nasab tua yang masih disimpan oleh keluarga Bani Zubaidi? Ada. Paling tua tahun berapa Hijriah, Ami ya? Sebelum 500 tahun yang lalu. 550 tahun. Sekitar 500 tahun ya. Oke. Abad 9 Hijriah kurang lebihnya ya. 550 tahun bukan miladi, Hijri. Ya masih lumayan ya Gus Aziz ya. Kalau kita tanya ke Ba'alawi 200 tahun yang lalu aja nggak ada ya itu ya. Lah kalau soal buat gituan itu orang Arab itu jago buat gituan. Ya. Tanya apa aja dia tahu, ada semuanya. Di Hadramaut kalau datang orang sebulan 1000 tahun, 2000 tahun bisa tahu dia orang aslinya dari mana. Buat nasab-nasab dia orang yang asli, bukan yang benar, bukan yang palsu. Ada orang suka masuk. Jadi makanya itu pakai metode apa itu? Mana yang Gabila yang gede, anak masuk diri anak udah ambil nama Gabila. Ada orang begitu banyak yang palsu-palsu ada. Dia bisa ketahuan. Ada orang Gabila tahu lo. Itu si Farhan yang di tengah tuh. Si Saleh. Saleh saya taruh tengah tuh dekat pangeran itu salah ketik itu 1695 ini harusnya. 1695 ya. Ini kebalik 1965 1695. Bentar, saya ubah dulu ya. Saya ubah dulu. Silakan dilanjut biar saya koreksi dulu. Ya baik. Jadi gini. Jadi gini. Nah masih disatukan dengan Farhan aja. Kata Profesor juga sudah bisa dihitung sama. Lalu ini juga ada pertanyaan lagi sebenarnya untuk Profesor sebenarnya dan untuk Farhan juga mengenai apa yang sudah diklaim Hadi Amili kan jadi polemik nih, jadi masalah di masyarakat. Kita sebenarnya melihat datanya sudah sampai sejauh mana nih Prof? Apakah data ini masih bisa dibongkar lebih dalam lagi atau sudah sampai di sini saja gitu? Mungkin Farhan silakan. Sudah sejauh mana gitu kan dari data yang sudah diungkap oleh Hadi Amili? Kalau Anda ngelihat ini bakal terbuka karena macam kayak Profesor semuanya banyak yang nggak setuju dengan pendapat Hadi Amili ini. Iya. Makanya nanti ini terus kebuka kan terus diperiksa terus ini setiap kabilah-kabilah dari bangsa Arab ini, bani-baninya itu semua dicekin terus kan. Ini kan semakin terlihat wah ini si Hadi Amili ini gimana cara netepinnya gimana gitu.
Pengecekannya ada kemungkinan bakal lebih meluas nih karena adanya ini ya, mungkin karena adanya tesis dari Hadi Amili. Dia ini kan jadinya membuat bisa disebut adanya keperluan untuk pengecekan DNA secara luas di Arab dan semua orang-orang yang ya intinya jadi penting sekali gitu tes DNA itu ya. Karena supaya tidak terjadi kerusakan genealogi yang lebih jelek dan adanya kerusakan darinya bahasan mengenai nasab gitu kan. Nasab secara ilmu pengetahuan yang hak ya, kita lebih fokus ke DNA. Mungkin itu yang perlu kita ingatkan kepada yang lain juga. Ini perlu pendapat darinya Profesor. Apakah ini bakal meningkatkan orang untuknya dites DNA secara lebih luas, Prof, karena adanya tes dari Hadi Amili ini? Itu menurut saya penting. Seperti begini ya, yang belum ada wakilnya ya, belum ketemu misalnya. Sebentar, saya cek dulu. Saya sebentar. Baik, Prof. Cek. Coba lihat di sini. Oke. Ini Bani Saibah, Bani Hanifah sudah ada. Ini kan Bani Quraisy nih, Bani Quraisy sudah ada. Kemudian yang cabang Ailan ini, Bani Qais ini yang belum ketemu saya. Belum lihat. Jadi untuk meluruskan, itu butuh ini kan jadi 3 cabang kan. Rabi'ah, terus Bani Qais ini, kemudian Qais ya bacanya Qais ya. Kemudian yang keturunan Ilyas ini, kalau bisa semuanya suatu saat lengkap, itu kita bisa koreksi mana yang benar. Tapi sementara semua ini kalau ketemu Adnan itu karena Bani Saibah itu ada juga di atas 4349. Ya jadinya Adnan naik di 4348. Makin lengkap makin bagus. Kalau upload grup G nggak mungkin kayak gini udah, nggak bisa, nggak lengkap datanya. Orang cari Hasani masa keturunan Sayyidina Hasan yang dari upload grup G, kakek bersamanya dengan Balawi 14.400 tahun yang lalu, masuk akal nggak? Sayyidina Hasan, ya Hasani dengan Husain itu cuma 1.400 tahun yang lalu. Atau Bani Tamim yang upload grup G dengan Balawi itu juga 14.400 tahun yang lalu. Makanya G itu nggak usah tahu Nabi Muhammad upload grupnya apa, G itu udah batal. Karena jarak kakek bersamanya yang sama-sama upload grup G itu nggak masuk akal semua. Yang kalau orang awam juga lihat lah, kenapa Rizik Syihab itu lebih dekat dengan Joseph Stalin daripada dengan Raja Jordan, kan aneh. Rizik Syihab itu sepupunya Stalin, bukan sepupunya Raja Jordan. Raja Jordan itu kan Bani Kota Ajlan ya, keturunan Syarif Adlan gitu. Nah itu apa? Dengan adanya bahasan ini, kalau dilihat darinya Bani Adnani ini sepertinya butuh banyak yang dites DNA ya untuk keluarga kami, dan dari keturunan Adnan ini banyak yang harus dites DNA ya untuknya pembuktian atau penolakan darinya tesis Said Adnan. Menurut saya seperti itu ya, karena yang kalau penting, sudah banyak baru bisa ya. Ya, yang penting itu Adnan dan Khoton tes DNA rame-rame lah. Ya, baik, nanti saya coba gaungkan. Karena ini kita butuhnya kejelasan lebih banyak, pendekatan darinya logika yang baik, pendekatan dari pengetahuan yang hak, pengetahuan yang bisa diuji sampai ribuan tahun ke depan, dan ini adalah dasarnya. Insya Allah dengan kita membuka tes DNA lebih baik lagi, penjelasan darinya data-data yang sudah dibuka oleh Said Adnan ini bisa ditolak ataupun bisa diterima bagaimana hasil dari teman keluarga kami yang akan tes DNA selanjutnya. Mungkin ditanggapin sedikit oleh Farhan. Jadi begini, kalau misalnya tentang masalah yang tadi Saleh sampaikan tentang ada yang harus dites DNA gitu kan. Semua negara-negara itu mereka semua punya proyek sendiri dari kerajaan, dari pemerintahnya. Jadi macam punya genomnya sendiri. Emirat juga punya genomnya sendiri. Malah mereka bisa disebut ya secara masif terus-menerus gitu melakukan tes untuk melihat haplogrup ini tuh. Karena kenapa? Karena ini mempunyai banyak faktor untuk bisa melihat. Misalnya dari Bani ini, oh ini spesialisasinya mungkin ke bidang peperangan gitu kan. Internet ke situ. Memang basic ini dari keluarga-keluarga asalnya dulu memang ke situ. Nah, mungkin nanti untuk pengarahannya misalnya ke cita-citanya mungkin ke Ermi gitu. Nah, begitu juga yang lain-lain tentang penyakit, tentang kan ketemu semua di situ, kecenderungannya kemana, riwayat penyakit ini itu apa semua ketemu kalau misalnya dari pemeriksaan DNA. Malah yang Anda dengar dari keluarga juga yang ada di Emirat, itu kalau kayak di Emirat itu siapa yang masuk rumah sakit biasanya diambil sampelnya sama pihak pemerintah untuk dicek, tapi secara diam-diam gitu. Ada juga beberapa khawatir gitu. Wah, ini kenapa kok buat kayak gini gitu. Nah, tapi mereka terus-menerus melakukan pemeriksaan.
Sampai Ya hari mungkin ini gitu, pemeriksaan ini kan sebenarnya kan untuk pengecekan beberapa hal yang penting ya, seperti penyakit turunan, penyakit-penyakit yang bisa menular, atau penyakit-penyakit maaf, kayak pandangan mata yang kurang baik, atau cacat fisik, atau bahasanya kayak ada penyakit jantung atau yang dari keluarganya ketahuan, mungkin bisanya lebih mudah dikenali sebelum itu terjadi, ataupun itu ya intinya ini untuk kayak kesehatan dan medis ini seperti itu. Baik, saya dapat pandangan dari situ aja. Ini ada nih Vision. Bentar ya, biar anak kasih tunjuk nih ya. Belum kebuka. Ini yang punya Saudi nih. Nih. Saudi punya. Oh, Saudi program. Generation Program, the Saudi Genome Program, oke. Saudi punya. Oke. Itu semacam pengecekan DNA besar-besaran di sana ya? Iya benar. Dari tahun 2018 ini. Iya, itu mulai. Yang buat ini siapa nih? Wali Al-Ahdi, Crown Prince. Crown Prince ya, Prince. Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ya. Ya mereka juga sepertinya sudah mulai membutuhkan data-data yang lebih lengkap lagi dari rakyatnya sendiri. Dan juga untuk pengecekan secara medis ya, karena ada beberapa penyakit turunan yang cukup turun-temurun dan biasanya bisa dicek darinya keluarganya punya penyakit seperti apa saja sehingga bisa diatasi lebih dini. Saya rasa itu manfaat-manfaat darinya sedikit pengetesan DNA. Mungkin pendapat Prof, apa Prof? Ya intinya gini, DNA itu satu masalah kesehatan. Jadi dengan kita periksa DNA, jangan kawin saudara sedekat. Seperti Farhan itu ibunya banyak dari orang Sumatera Utara, udah bagus itu. Jangan seperti saya, kenapa saya melarang keponakan menikahi anak saya buta warna parsial. Kalau antar keponakan dengan anak saya kawin terus, nggak hilang nanti tuh kekurangannya. Jadi yang benar tuh nikah sama orang jauh gitu. Kedua, dengan DNA dan mtDNA kita bisa menyambung silaturahmi. Tadinya nggak tahu kalau kerabat gitu. Saya saja waktu tes DNA kemarin kaget ada sepupu marga Asgaf gitu. Ya untung bukan paternal gitu. Ternyata ada sepupu Asgaf juga. Nggak apa-apa lah. Atau Somal itu Pak Sugengnya. Iya, atau Somal. Jadi dari nenek kami kemungkinan ya saya kan masih ada hubungan dengan keraton ya, mungkin dari dia neneknya juga yang dari keraton Jogja mungkin saja. Nah, itu menyambung silaturahmi. Ini pun kalau Balawi misalnya Balawi ini mau konstruktif, oke, kami salah nyatet nasabnya, kita koreksi, habis itu kita damai, baik kita ini sampai 3 tahun caranya nggak bener dengan pakai gagal di akademik lewat jalur belakang main tusuk itu wah kacau udah. Ya itulah itu kayaknya Gus Aziz sudah mau siap-siap pertanyaan tuh. Silakan Gus Aziz pertanyaannya Gus Aziz. Itu dok, yang Himyar sama Kohton secara DNA gimana itu dok? Kalau Kohton kebagian besar itu keturunan Nabi Ismail, ada juga yang lebih tua. Jadi Kohton itu juga ada yang tua banget, ada yang keturunan Nabi Ismail itu bukan Anan, tapi ada juga yang Anan. Jadi ya udah ribuan tahun campur ngawur dipikirnya dia keturunan Kohton bukan keturunan Anan. Ternyata kalau dicek DNA-nya keturunan Anan. Ya itulah gunanya tes DNA itu untuk ngelurusin saja. Ya. Jadi Kohton itu seperti Baswedan itu bukan keturunan Anan tapi Kohtonan. Itu masih keturunannya Nabi Ismail kalau Baswedan itu. Kalau Himyar gimana dok? Yang Himyar dok? Saya belum baca datanya saya, belum baca. Kalau Bani Ahdal Musahil, udah bukan Arab itu. Ada deh Bani Ahdal itu 2 orang saya lihat. Satu haplogrup J1 keturunan Nabi Ismail, 1 orang ya di Indonesia. Sama 1 orang lagi. Ya Al-Ahdali, 1 lagi haplogrup R. Itu dari Iran. Ahdal itu kayak Baalwi. Dari Iran, ada R dari Iran. Ada yang dari Iran, Bani Ahdal. Baalwi. Dia pergi ke Yaman Shimal, Baalwi datang ke Hadramaut. At the same time. Oh. The same year. Terus yang R Pak, nggak apa-apa perhitungkan yang R. Oh, airnya kurang dalam. Jadi saya susah mencari. Airnya itu terlalu generik di atas Di atas terbentuknya orang Arab. Jadi susah melacaknya. Oh, di atas yang murah berarti R-nya itu. Murah itu buat ngintipi dataset aja. Iyalah, tak kira super dananya besar. Itu Himyar Arbi. Dari 10 anak yang Rasulullah bilang. Oh. Nah, maksud saya satu laki punya anak mungkin itu si Gahtan itu mungkin dia punya anak 10, 4 keluar dari Arab Peninsula, 6 duduk pindah di Hadramaut, Himyar di Mahrah dekat Oman, sama Mudhaj di Sana'a, Ash'ari di Hudaidah, Azadi di South Saudi kayak seperti Khamis Mashyar, Abha, Taif, Al-Baha, ada di situ banyak orang dari Azad.
Azadi. Apa nih? Kayak seperti ini Nabi Abu Hurairah dari Azad. Al-Rawi al-Hadits Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah. Itu dari Azad, itu dari golongan Zahrani. Ghamdi itu nafsul dari Abu Hurairah, dari golongan dia. Ambilin dari Azad. Sini. Sama siapa lagi? Itu 6 dia orang. Yang 4 udah berangkat ke Syam. Ya, maksud saya Amali, maksud saya dari sudut pandang Abu Hurairah nih, Abu Hurairah Hablu Grup O nih. Oh. Apa? Ini Abu Hurairah Hablu Grup O ini. Lah Abu Hurairah radhiyallahu kucing. Itu dia Ibnu Mas'ud namanya. Namanya Ibnu Mas'ud, pas panggilannya dibilangin Abu Hurairah. Silakan lanjut. Hadis dia ngerawi. Yang narrator. Ini Ami, saya gini. Ada beberapa banyak orang Arab dan juga Yaman yang haplogramnya lebih tua dari JZ2329. Itu kan di atas Nabi Ibrahim tapi di bawah JP58 masih Arab. Apakah itu nenek moyangnya suku Jumhur yang lebih tua dari Ismail itu? Apakah mungkin seperti itu? Jurhum. Iya. Ini Jurhum. Apakah yang haplogram lebih tua dari Bani Ibrahim tapi masih orang Arab itu dari apa, suku apa tadi? Itu Nabi Allah Ismail kawinnya dari Jurhum. Nah, itu juga sepertinya J1 tapi lebih tua daripada J1-nya Nabi Ibrahim. Ayo, dia orang lebih lama. Nabi Allah Ismail kan kawinnya dari Jurhum. Ininya. Dan dia dari kecil di Makkah dianya. Balawi Jurhum macam bukan. Balawi Jurhum macam bukan. Jadi dari mana itu? Enggak lah, Balawi dari Kaukas. Kalau DNA-nya, tes DNA-nya G itu dari Kaukas. Atau yang di Hadramaut, gue liatin bangsa Balawi itu letter G. DNA-nya naiknya. Ya silakan lanjutkan, masih ada pertanyaan lagi nggak Gus Aziz atau Lutfi? Kalau saya mungkin ya Dok ya, untuk Amali itu secara mayoritas lah dari keluarga besar Az-Zubaydi, pandangan mereka mengenai Balawi itu dan klaim mereka sebagai zuriat Nabi itu bagaimana? Apakah klaim tersebut diterima dan atau didiamkan begitu saja atau gimana? Diamin karena kelihatan ketahuan. Mau bilang apa? Ente kalau bilang Anda dari keturunan udah biarin deh. Biar lo maksud deh sama diri ente sendiri. Ada urusan apa gue? Karena udah ketahuan itu. Orang kalau klaim sesuatu bohong, itu Allah yang deh. Ntar akhirat ntar hisabnya sama Allah. Karena dia orang kalau mau klaim begitu itu karena dia mau kedudukan. Kebanyakan Sufism itu langganan sama setan. Semuanya kebanyakan setan punya jin. Hubungan sama jin banyak. Itu sampai pangkat itu di Sufism ada pangkat. Ya seperti militer tuh. Ada mulazim awal, mulazim tani, nagib, badan kapten ada, nagib, badan kapten, badan ada, mugaddam, agib, Kutub. Amir, badan Farid, liwa. Itu yang paling top itu di Sufism pangkatnya kutub. Kutub itu udah paling top itu. Itu hubungan sama setan, banyak setan sama dia. Jadi dia bikin macam-macam itu yang nggak normal. Jadi orang mikir wah ini keramat nih dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, ini wali. Gimana bukan dia yang bikin setan yang dia piara. Orang Hadramaut itu orang Hadramaut orang Arab literate, nggak terpelajar, kesian. Banyak kan Badui. Artinya mendiamkan ya Ami ya. Mendiamkan klaim yang seperti itu gitu ya. Artinya cukup tahu saja gitulah di kalangan internal gitu. Lah, aslo dia nggak ngomong, nggak bilang. Pas dia bilang dirinya dia Habib, Sayyid, dia keturunan Rasulullah. Itu kuburan Ahmad bin Isa. Dekat desa gue di Hadramaut nggak sampai hatta 1 kilo. Di gunung. Dekat dari Hota supaya di situ ya ada 1 kilo. Kalau kota desa ada dari Sewon 9 kilo. Mau tujuan ke East. Itu habis itu ada gunung 1 kilo mungkin. Ada kuburannya dibikin di situ. Bikin sekolahan, bikin ini. Jadi orang-orang kebanyakan orang Indonesia yang sekolah di situ. Di Terim, di Sewon. Pada datang dari Indonesia dikasih mahasiswa, dikasih apa nih scholarship. Diajarin. Itu satu tuh lulusan Tarim tuh. Jadi di Indonesia jadi kedudukannya tetap jadi kuat. Ada anak buahnya. Jadi begini, ya semua teman-teman, keluargaku, sahabat-sahabatku, maaf yang baru kenal juga, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, juga kita mesti memaklumin klaim-klaim orang lain. Biarkan dia membuktikan dan anak cucunya membuktikan. Kita tidak perlu meributkan sejauh itu. Mereka bakalan mendapatkan dari apa yang mereka lakukan. Lalu selain itu juga
ada beberapa yang perlu kita ingat, dan terima kasih atas penjelasan darinya Profesor Sugeng, dari Farhan mengenainya penjelasan mengenainya klaim dari Hadi Amili yang menjadi topik kita hari ini. Klaim Hadi Amili ini seperti apa, bagaimana kita menanggapinya, dan bagaimana cara kita menjelaskan ke masyarakat, dan nanti insya Allah ada solusinya, yaitu dengan memperbanyak tes DNA untuk pengetesan, untuk pengecekan sejarah dan lainnya. Dan nanti juga mau ngucapin terima kasih kepada Ami Ali sudah menjelaskan mengenai sejarah keluarga kita, keluarga Zubaidi, bagaimana perjalanannya. Alhamdulillah itu menjadi jawaban yang insya Allah bermanfaat, dan sudah kita dibuka juga mengenainya family tree yang mungkin perlu kita cek kembali itu pun apakah itu benar atau tidak, bahwa keluarga kita itu terhubung sampai ke Utsman bin Affan. Itu pun kami akan cek kembali, walaupun datanya sudah ada darinya Saudi, sudah ada data-data lengkapnya mengenai keterhubungan keluarga kami untuk sampai ke Utsman bin Affan, yaitu Khalifah darinya Khalifah keempat, ketiga. Khalifah ketiga. Dan di luar dari itu, kita pun mestinya banyak lebih awas diri. Kita juga punya banyak kekurangan. Kita juga kita juga perlu banyak pengecekan dan pendataan kembali yang berdasar dari ilmu pengetahuan yang hak. Mungkin itu yang perlu saya ingatkan, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa dikalahkan. Itu ayat-ayat Allah yang ada di alam. Lalu saya mungkin kalau misalkan saya juga perlu mengingatkan bahwa pentingnya kita mengingat ayat-ayat Allah, di mana di surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sadaqallah. Mungkin satu ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwanya kita harus saling mengenal, bahwa banyak ada tanda-tanda dari setiap kaum, setiap bangsa, budayanya, sifat-sifatnya itu biasanya bisa dikenal dari apa yang mereka lakukan di muka bumi. Dengan adanya tes DNA, kita dapat mengenal lebih luas lagi ciri-ciri sifat-sifat setiap bangsa-bangsa. Kita lebih mengenal lagi bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita bermuamalah, baik itu bersahabat dan lainnya, dari sifat-sifat setiap dari tes DNA yang sudah dilakukan. Kita ambil manfaatnya, jangan kita tolak yang namanya pengetahuan yang telah Allah berikan dari tes DNA yang ada di dalam tubuh kita ini. Ini tidak akan berubah baik dari kita maupun anak cucu kita. Pengetahuan ini akan menjadi pengetahuan yang baik dan akan lebih didalami lagi di masa mendatang oleh anak cucu kita. Pengetahuan ini akan terus berkembang karena ini barunya akar dasar yang baru beberapa ratus tahun untuk pengecekan pembelajaran mengenai tes DNA. Di masa mendatang mungkin track record DNA akan dibongkar lebih jauh lagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih besar dan pengetahuan mengenai data-data yang telah kita bawa dari garis keturunan kita. Tidak ada yang lebih baik di mata Allah selain orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu sedikit dari saya. Silahkan gimana kelanjutannya, Profesor? Terima kasih. Mas Lutfi gimana? Saya ingin ada Ami Ali kasih pesan ke bangsa Indonesia. Karena gara-gara Balawi ini, mereka belum tentu pernah mencium kaki ibunya, tapi mencium kaki Habib sering. Itu keterlaluan. Yang perlu kita cium kakinya adalah ayah ibu, guru SD kita, guru yang ngajari alif bata, ABC itu perlu kita cium kakinya boleh. Ya, tapi kalau Habib ini apa gitu loh? Jangan karena ngaku keturunan Habib kita kacau. Bahkan ada yang sudah mati dibunuh oleh apa gara-gara Habib utang ke dia nggak bisa bayar, yang utangnya dibunuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Seperti NU juga masih percaya, atau ada sebagian pejabat negara, menteri-menteri yang masih percaya mereka keturunan Nabi gitu. Itu jadi keturunan Nabi dengan tidak. Kalau menurut saya di Islam itu setara, sama-sama umat Rasulullah, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain gitu. Nah, saya mohon Ami Ali memberi petuah kepada bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya umat Rasulullah itu setara. Mau kawin-mawin asal cantik solihah, nikahi aja, nggak usah tanya dari mana dia. Monggo, silakan Ami Ali. Yalah, Bismillahirrahmanirrahim. Soal kawin ada, bukan urusan diri sendiri. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa lam fatakun hunak fusuq atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cium tangan ya seperti yang tadi bilang, yang perlu itu cium orang tua. Uminya, bapaknya, saudara abahnya, aminnya, khalnya, saudara emaknya, itu ihtiram, takdir. Lain itu nggak perlu. Atau alim yani jalil dari ulama muslimin, orang tua, sama ilmunya kita dengan hormat. Lakin seperti kita di sini di negeri Arab, kalau orang tua kita cium kepalanya daripada tangannya.
Itu lebih bagus buat kitanya dan juga buat dia daripada cium tangan. Cium tangan itu buat orang tua aja, Bos. Cukup. Kata Ami nggak perlu. Yang perlu Umi sama Bapak, Bos. Lainnya udah. Nah, itu jangan soal apa nih, soal manusia di agama Islam semuanya equal. Equal. Sawasia. Setara, kita semua setara. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Penghormatan semua untuk manusia sama. Ya masing-masing keluarga sama yang lain sama. Keluarga. Ya apa nih? Hormat sama yang lain sama semuanya sama. Kulum sawasia. Kalau masuk. Kayak seperti sisir tahu sama. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Sisir. Tinggi besar sama. Atau orang baik buat dirinya, nggak baik buat dirinya juga. Wal'ilm andallah, masing-masing semuanya ntar di akhirat. Tuhan yang bakal hukum. Nggak ada lebih wala ini, semuanya sama. Kulana min Adam. Wa Adam min turab. Ya, semua keturunan Adam. Alhamdulillah. Nggak usah ini bilang itu wala itu, semuanya sama. Ya, kita jangan hormat itu kalau orang hormat dirinya kita hormatin. Kalau nggak hormatin dirinya, buat apa kita hormat? Masing-masing buat dirinya. Kalau dia terhormat buat dirinya, kalau enggak buat dirinya juga. Iya. Nah, ini yang gue bisa bilang, Bas. Alhamdulillah. Barakallah. Nah, mau Mas Lutfi masih ada pertanyaan? Gus Aziz masih ada pertanyaan? Mumpung ada Ami Ali nih. Itu siapa itu yang pakai peci itu, dipakai neck? Oh, Sugeng. Siapa namanya? Sugeng. Enggak, bukan itu. Yang satu lagi yang di belakang. Oh, Lutfi. Yang di kanan. Lutfi men. Itu Mas Lutfi kan. Lutfi Ami orang Arab. Bukan Ami. Bukan Arab saya Ami. Oke, orang akwal. Kita bilangnya orang mualad Arab bilangnya akwal karena jin-jin kita datang dari Hadramut ke Indonesia pertama kawin sama orang Indo. Jadi hal-hal gitu. Umi Ana orang Tanakan, bapaknya Arbi. Nenek gue Arbi juga bapaknya, tetapi neneknya Umi Ana orang Bogor, orang Sunda. Jadi kita panggilnya orang Indonesia akwal. Anggap saudara ya. Amin. Akte dari paman ya, akte dari paman. Paman ini saudara emak. Saudara ibu. Bukan bentuknya penghinaan. Semoga tidak ada pengakuan ini dari paman, saudaranya paman, saudara ibu. Bilangin akwal, kita bilang akwal. Insyaallah. Baik, Pak Sugeng, saya berikan rangkumannya ya berarti Pak Sugeng ya. Ya, silakan. Jadi teman-teman ya, berdasarkan hasil diskusi kita malam ini mengenai filogenetik dari Bani Adnan, itu memang dari penelitian Hadi Amili ada ketidaksepakatan dengan Pak Sugeng mengenai pemilihan dari FGC 8712 sebagai Nabi Ibrahim. Tapi untuk keturunan Ali bin Abi Thalibnya, Pak Sugeng sepakat bahwa yang dilakukan oleh Hadi Amili itu sudah benar. Hanya saja supaya bisa merangkul dari Bani Zubaidi, Bani Tamimi, Bani Sa'ud, dan Bani lainnya, maka seharusnya haplogrup yang dipilih sebagai haplogrup Nabi Adam itu bukan FGC 8712, tapi di ZR berapa Pak Sugeng? 2329. ZR 2329. Terus tadi kita juga sudah mendengar penjelasan sekilas dari Bani Zubaidi mengenai sejarah-sejarah beliau dan bagaimana pandangan-pandangan beliau dalam polemik nasab ini. Dan ternyata kita ketahui juga bahwa Bani Zubaidi ini juga ternyata masih menyimpan catatan nasabnya bahkan sampai 5 abad yang lalu di sekitar abad 9 Hijriah. Hal yang kita temukan di Bani lainnya mungkin ya. Tapi Wali Songo ada juga sih kalau abad segitu sih. Ya, barangkali yang lain mau memberikan tambahan untuk kesimpulan dari diskusi kita malam ini? Kamu tanya itu bilang Hadil Amili. Hadil Amili ini orang Syiah ini. Ya. Tidak masalah. Ya, Amili maka Syiah itu. Memang Syiah, tapi tidak masalah dengan itu. Yang penting datanya ada untuk kita periksa, Ami. Daripada orang mengklaim tidak ada datanya yang diperiksa, mau apa yang diperiksa? Karena Hadi Amili juga mencatat Bani Qatada. Bani Qatada kan Sunni. Yang penting dia nyusunnya benar aja. Yang penting ya usah. Karena barusan dengar dari tadi Anda dengar siapa? Barusan Anda dengerin benar-benar Hadi Amili seperti orang alim Syiah ini. Siapapun yang memberikan pengetahuan yang hak, siapapun yang memberikan pengetahuan yang bisa manfaat, siapapun yang bisa memberikan sebuah data-data yang baik, insya Allah dapatnya dipelajari lagi dan dibongkar keasliannya. Itu hanya masalah waktu sampai kebenarannya muncul. Dan semua pengetahuan pun seperti itu, baik yang pengetahuan yang
bohong pasti bakal ketahuan cepat atau lambat. Pengetahuan yang benar pasti bakalan bisa dibongkar lebih dalam lagi dan bisa diperdalam lagi sehingga menjadi cabang-cabang pengetahuan yang baru di masa mendatang. Saya rasa ini sudah sebuah jadinya kesimpulan yang baik dari kita semua, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan banyak darinya diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih juga ke Profesor Sugeng, Bapak Lutfi, dan Abdul Aziz. Makasih persahabatan pertemuannya jadi sahabat baru ya. Lalu terima kasih Ami sudahnya Dari mana Abdul Aziz? Memberikan banyak. Dari Jawa Abdul Tengah. Aziz. Ami Ali dari Jawa Tengah. Oh, Masya Allah, mana? Semarang atau mana? Purwodadi, timurnya Semarang, Ami Ali. Ini tukang berantem nih Ali. Orangnya tukang berantem. Saya pernah di ini Ami Ali, pernah di Hadromut 6 tahun setengah. Di mana? Di Terim? Di Tarim, di Tarim. Tahun berapa ente? 2018 sampai 2000 berapa ya? 14 kayaknya. 2024 berarti. 2016 kok sampai 2008 sampai 2000 sampai 2014. Oke. Aman. Jadi ente tahu kota Sewon? Oh, tahu, Amin. Oh, kampung gue ente tahu dong desa gua, Kota Sultan dekat Mariam. Alhamdulillah. Tahu ah? Tahu. Lalu Farhan ada tambahan mengenainya mungkin pendapatnya, lalu saran-saran ataunya bahasan untuk Bani Zubaidi juga, untuknya masyarakat umum juga, berpandangan baiknya seperti apa? Boleh ada pendapatnya dari Farhan? Kalau menurut saya, SYDNA-nya akan terus berkembang dan akan semakin membuka tabir semuanya. Dan Barakallah. depannya ini mungkin kayak seperti periksa darah mungkin ya. Karena memang data-data semuanya ini bakal dibutuhkan benar ini sama otoritas yang berkuasa di masing-masing negara yang ada di dunia. Jadi mereka terus nanti akan semuanya bakal terdata, nggak ada yang bisa bohong lagi semuanya. Benar. Tentang segala hal. Kalau AA ya BB gitu. Habis itu tentang Haji Amili ya kita lihat aja perkembangannya gimana ke depan kan. Ya, dan hak menakan daripada Haji Amili lebih hebat Pak Sugeng. Setuju. Adil Amili jangan Setuju. Untuk yang itu saya setuju 100%. Lebih jago Pak Sugeng. Udah 1,5 jam, Lutfi gimana? Tapi ujungnya kita minta doa dari Ami Ali untuk bangsa Indonesia gitu ya. Silakan Mas Lutfi tutup. Doakan ini coba. Silakan didoakan Mas kita Lutfi bersama. silakan ditutup, nanti minta doa ke Ami Ali. Baik kawan-kawan, sebelum kita tutup kita minta doa dulu ke Ami Ali dengan doa penutupnya singkat aja. Silakan Ami Ali untuk bangsa Indonesia. Ami Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atamanna lil jami' fi Indonesia, akhwanna al Indonesiyin, السلامة والتقدم والعزة. ربنا يجمع شملهم جميعا على الخير. وهذا ما أستطيع أن أقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah hadir di